Di era globalisasi yang terus berkembang, persaingan tiap negara buat narik investor asing ini semakin ketat dan makin kompetitif. Bahkan berbagai perusahaan besar multinasional yang saat ini lagi naik daun, mereka juga lagi berlomba-lomba buat nyari lokasi terbaik untuk menanam modal mereka. Dan langkah ini tentu dengan pertimbangan beberapa faktor juga, entah itu dari kebijakan pemerintahnya, kualitas SDM, infrastruktur yang mendukung, sampai stabilitas ekonomi yang ada di wilayah tersebut. Nah, kebetulan, ada dua negara yang lokasinya itu sama-sama di Asia Tenggara, sama-sama punya populasi yang besar, dan juga berambisi jadi pusat ekonomi di dunia. Dan kedua negara itu adalah Vietnam dan Indonesia. Dua negara ini tuh sama-sama lagi bersaing buat narik investor asing, dengan nawarin banyak keuntungan buat perusahaan-perusahaan yang lagi mau ekspansi. Nah, tapi sayangnya, ketika perusahaan besar ini disuruh buat milih lokasi, mereka tuh malah lebih condong ke satu negara aja. Contohnya gini, mungkin sebagian dari kalian pada ngikutin nih, berita baru-baru ini ngebahas tentang investasi Apple di Vietnam. Nah, Apple yang merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, baru-baru ini bilang ke publik kalau mereka tuh mutusin buat investasi besar-besaran di Vietnam. Menurut laporan yang ada, Apple sendiri udah invest sebesar 400 triliun dong Vietnam, yang setara dengan 255 triliun rupiah. Dan investasi Apple ini udah mencakup berbagai pembangunan fasilitas produksi yang memberikan sekitar 200.000 lapangan pekerjaan untuk warga di Vietnam. Sedangkan kalau kita bandingin dengan Indonesia, investasi Apple itu masih jauh lebih kecil, di mana perusahaan Apple itu cuma investasi sekitar 1,7 triliun rupiah yang direalisasikan dengan pembangunan program Apple Developer Academy yang berlokasi di Tangerang Selatan, Batam, dan juga Surabaya. Tapi ya, kalau dibandingin dengan Vietnam tadi, tentu Indonesia itu masih kalah jauh banget. Ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan ya, karena Indonesia kan punya ekonomi yang lebih besar, jumlah penduduknya pun lebih banyak ya kan, bahkan sumber daya alamnya pun melimpah gitu. Well, kalau kita lihat datanya, ekonomi Indonesia saat ini tuh lebih besar dibandingkan dengan Vietnam, yaitu dengan PDB mencapai lebih dari 1,3 triliun US dollar. Sementara PDB Vietnam itu cuma sekitar 400 miliar US dollar. Selain itu, Indonesia juga punya akses ke sumber daya alam yang melimpah. Bahkan kebanyakan sumber daya alam di Indonesia ini ngebantu dan mendukung banget buat industri manufaktur dan teknologi. Contohnya gini deh, misalnya lo tau kan, nikel itu kan jadi bahan baku utama buat memproduksi baterai lithium untuk kendaraan listrik dan perangkat elektronik. Nah, kalau lo mau tahu, Indonesia sendiri ternyata penghasil nikel terbesar di dunia dengan total 1,6 juta metrik ton hasil produksi nikel pada tahun 2022. Dan jumlah ini tuh setara dengan hampir 50% dari total produksi nikel di dunia. Harusnya dengan potensi sumber daya alam saat ini, Indonesia tuh mungkin banget buat jadi pusat produksi dan pemasok bahan baku utama untuk industri manufaktur dan teknologi. Apalagi sebagai negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara, harusnya kita tuh punya daya tarik yang tinggi bagi investor. Karena dengan lebih dari 270 juta penduduk, Indonesia punya pasar domestik yang besar, tenaga kerja yang melimpah, dan juga posisi geografis yang strategis. Dan tentunya ini kan jadi pertanyaan ya, kenapa sih Vietnam itu bisa lebih menarik di mata investor global? Dan apa gitu yang bikin perusahaan kayak Apple ini lebih percaya buat ngebangun pabriknya di Vietnam daripada di Indonesia? Atau mungkin ada hambatan nih yang bikin perusahaan besar itu lebih milih Vietnam dibandingkan dengan Indonesia? Nah, di video kali ini, gue mau bahas kenapa Vietnam bisa unggul dalam daya tarik investasi dan Indonesia itu bisa kalah dalam persaingan ekonomi global. So, disimak sampai habis. Sebelum gue bahas lebih lanjut kenapa investor tertarik banget sama Vietnam, gue pengen kita ngerti dulu gimana kondisi politik di sana. Jadi gini, Vietnam itu menganut sistem satu partai, di mana negara ini cuma dipimpin oleh Communist Party of Vietnam, atau disebut dengan CPV. Dan kenapa ini penting banget? Karena sistem ini bikin pengambilan putusan lebih cepat, dan juga kebijakan di sana tuh lebih konsisten. Dan keuntungan buat investor asing, mereka tuh nggak perlu khawatir kalau misalnya ada perubahan mendadak, yang itu bisa mengganggu bisnisnya. Dan jelas, ini bisa kasih keuntungan untuk perusahaan. Bahkan selain itu juga, CPV ini punya visi yang bisa dibilang jelas banget buat tarik investor asing sebagai motor penggerak ekonomi Vietnam. Contoh nyatanya lu sebandingin ya, investasi Apple di negara Vietnam dan juga di Indonesia. Sekilas, Apple itu kelihatannya serius ya, masuk Indonesia dengan investasi sekitar 1,6 triliun rupiah. Tapi kalau dibandingin sama modal sekitar 256 triliun rupiah yang mereka tanamin di Vietnam, angkanya pasti kelihatan jauh lebih kecil. Kenapa bisa demikian? Karena Apple punya cara cerdas buat ikutin aturan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN tanpa harus bangun pabrik di Indonesia. Dan hal ini pun sesuai regulasi, di mana produk luar yang mau bebas masuk ke pasar Indonesia, itu harus punya seenggaknya 35% TKDN. Nah, tapi triknya, TKDN itu nggak selalu harus berupa produksi atau bahan baku lokal, karena dengan buka Apple Developer Academy di Indonesia, Apple udah dianggap memenuhi aturan tanpa perlu bikin pabrik. Ini bisa dibilang jadi jalan pintas mereka yang mau masuk ke pasar Indonesia tanpa harus produksi di negara ini. Dan simpelnya, mereka tuh bisa jualan bebas di Indonesia, tapi tanpa investasi yang besar di sektor manufaktur. Sementara di Vietnam, Apple ini tuh berani buat nanam modal besar, karena Vietnam sendiri udah deal dengan perjanjian mereka, yaitu salah satunya tax holiday selama 50 tahun. Bahkan selain perusahaan Apple, ada insentif pajak yang bikin investor asing itu makin tergiur, mulai dari bebas pajak 4 tahun pertama,
sampai diskon pajak 50% selama 9 tahun buat perusahaan di sektor teknologi. Ditambah lagi, Vietnam juga punya kawasan khusus buat perusahaan asing yang ngasih akses ke tenaga kerja murah dan jaringan pasok yang lebih bagus. Nah, benefitnya, perusahaan yang beroperasi di zona ini tuh juga dapat pembebasan pajak selama 2-4 tahun dengan diskon pajak 50% selama 4-9 tahun. Makanya ini pun jadi momentum buat Vietnam supaya mereka terus ngembangin infrastruktur buat dukung investasi asing. Bahkan mereka pun punya target bangun jalan tol sejauh 5.000 km pada tahun 2035, dan baru-baru ini udah menyetujui proyek kereta cepat dari Hanoi ke selatan Vietnam yang bakal memangkas waktu perjalanan, yang tadinya cuma makan waktu 30 jam, sekarang jadi cuma 5 jam. Tentunya ini bikin distribusi barang dan rantai pasok ini jadi lebih efisien buat investor. Ekonomi Vietnam ini gue lihat bagus banget ya, karena pertumbuhan PDB mereka tuh dari tahun 2000 sampai 2024 itu sekitar 6,5% per tahun. Yang tentunya ini bikin investor lebih percaya diri, karena ekonomi stabil berarti resiko inflasi dan depresiasi mata uang itu lebih rendah. Sekarang gini, mana ada sih investor yang mau investasi duit mereka tuh ke negara yang ekonominya fluktuatif ya kan? Tentunya pasti mereka pengen ekonomi yang lebih stabil. Apalagi faktanya, Vietnam juga punya banyak perjanjian perdagangan bebas yang bikin barang mereka tuh lebih mudah masuk ke pasar luar. Dan salah satunya paling menguntungkan adalah Europe-Vietnam Free Trade Agreement, yang mana ini tuh bikin tarif perdagangan antara Vietnam dan Uni Eropa itu jadi 0%. Dan jelas, ini bikin produksi di Vietnam ini makin menarik buat perusahaan asing yang mau ekspor ke Eropa dengan biaya yang lebih murah. Jadi kenapa Apple dan banyak perusahaan lain lebih milih Vietnam dibandingkan Indonesia? Ya jawabannya jelas, karena Vietnam sendiri ngasih lebih banyak benefit buat investor. Kalau dilihat keunggulan dari negara Indonesia, kita sendiri tuh sebenarnya punya banyak value yang bisa dijadiin nilai plus buat narik perhatian investor asing. Entah itu dari sumber daya alam yang melimpah, sampai posisi negara kita itu super strategis di tengah jalur perdagangan dunia. Tapi sayangnya, ada beberapa hal yang bikin investor asing itu jadi mikir-mikir lagi buat invest. Pertama, soal regulasi dan birokrasi di Indonesia itu masih rumit dan juga berbelit. Satunya lu lihat aja deh, proses perizinan usaha. Dimana banyak perusahaan-perusahaan itu yang ngelapor kalau proses perizinan di Indonesia itu terlalu banyak makan waktu dan juga terlalu melibatin banyak instansi pemerintah. Bahkan ya, dari salah satu artikel yang gue baca, ada sebuah perusahaan manufaktur dari Jepang yang proses perizinan usahanya itu makan waktu sampai 18 bulan. Bayangin, ribet banget ya kan? Apalagi kalau dilihat produktivitas tenaga kerjanya, Indonesia bisa dibilang kalah saing dalam hal tenaga kerja. Karena tingkat produktivitas negara kita itu masih di bawah rata-rata produktivitas negara-negara di ASEAN. Dan hal ini juga bisa dilihat dari angka PDB per tenaga kerja di Indonesia yang cuma mencapai 23,87 ribu US dollar per tenaga kerja. Sedangkan rata-rata PDB per tenaga kerja ASEAN itu bisa sampai sekitar 24,27 ribu US dollar per tenaga kerja. Berarti ini secara langsung bilang kalau produktivitas tenaga kerja di Indonesia itu masih di bawah rata-rata negara ASEAN. Kedua, kita juga terhambat buat bersaing karena infrastruktur yang kita punya saat ini itu belum cukup memadai. Dan hal ini bisa kita lihat jelas di sektor transportasi, di mana kemacetan kota besar yang jadi pusat ekonomi, ini masih belum ada solusi yang jelas. Dan buat daerah-daerah terpencil di Indonesia, itu masih banyak ditemuin banyak jalanan yang rusak, dan juga nggak layak untuk dilewatin. Bahkan yang bikin gue miris, hal ini tuh dibiarin selama bertahun-tahun, dan gak ada akses sama sekali buat benahin hal ini. Padahal kalau ditanya tentang laporan masyarakat, gue yakin aduan itu udah sering dilakuin, tapi tetap gak ada pembenahan. Dan selain itu juga, masalahnya juga datang dari keterbatasan pasokan listrik, serta akses ke jaringan internet yang ada di daerah-daerah terpencil. Makanya kalau negara pengen SDM itu bisa berkembang, itu harus ada perhatian lebih buat hal ini. Karena tentunya, duit triliunan yang dikeluarkan sama investor, itu butuh evaluasi dan pertimbangan yang matang. Sebenarnya Indonesia itu punya banyak keunggulan buat bersaing dengan negara Vietnam, karena dengan sumber daya alam yang melimpah, tenaga kerja yang banyak, dan pasar domestik yang besar banget, sebenarnya potensi kita buat penguasaan ekonomi itu jauh lebih tinggi. Tapi ya balik lagi, kita harus ngeliat juga nih, Vietnam yang udah duluan unggul di semua sisi. Salah satunya adalah kebijakan pro-investasi, yang tentunya bakal menarik buat investor. Makanya dari sekarang negara kita tuh harus banyak muter otak, supaya bisa ngejar ketertinggalan. Entah itu bisa dengan kemudahan izin usaha dengan regulasi yang ketat, ngasih pelatihan tenaga kerja dengan sertifikasi, dan evaluasi hukum yang selama ini masih kelihatan abu-abu. Hal ini supaya mancing investor asing buat melirik Indonesia sebagai tujuan utama mereka. Coba, kalau menurut lu, apa sih yang buat Vietnam itu lebih unggul daripada Indonesia? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.